Pagi hari ini mari sama-sama kita buka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya minta Ibu Nani Suparno untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, dipersilakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kejawen ya, ataupun agama-agama suku, setiap kali dia hendak melakukan segala sesuatu, seperti umpamanya bangun rumah, lalu memulai usaha, lalu memulai mungkin acara pernikahan, mereka selalu mengucapkan ini kalimat-kalimat doa ya. Dan saya ingat salah satu jemaat di tempat ini di Semanding, itu saya biasa panggilnya itu Mbah Guru ya. Di kampungnya beliau dikenal Mbah Guru. Suatu saat kita pernah ngomong-ngomong, lalu kemudian beliau cerita ya, ada satu rapalan begitu untuk mengucapkan seperti haji-haji begitu, dia beliau ajarkan kepada saya ya. Dengan kata lain, kalau tidak salah, kalau boleh saya katakan, bumi menjadi saksi, laut menjadi saksi, air menjadi saksi, langit menjadi saksi. Tapi dalam bahasa Jawa, mungkin Jawa Sangsekerta itu mungkin kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman Kristen pun kita pun juga diajarkan di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam memulai segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh suratan Kolose 3:17 tadi adalah lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi artinya firman Allah mengajarkan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hendak lakukan, pertama-tama firman Allah mengajar untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kita mengucapkan, memanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saya teringat ketika suatu saat, pada waktu itu ketika saya pelayanan di satu tempat ya, di luar pulau begitu, dan kita mau ibadah, tiba-tiba ada cuacanya sangat-sangat tidak lazim ya, sehingga sempat menjadi pembicaraan dari beberapa jemaat, mengapa cuacanya kok tidak lazim. Lalu kemudian saya mengajak jemaat, lalu mengajak hamba Tuhan di sana, kita berdoa ya. Lalu sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan izinkan pada saat itu akhirnya angin ribut, hujan deras itu menjadi terang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bisa menikmati kuasanya Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Dengan kata lain, jangan bilang kalau saudara orang Kristen, jangan bilang saudara pengikutnya Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami kuasanya Tuhan di dalam hidup ini. Ya. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apakah kondisi semakin baik ataukah kondisi semakin buruk, kita tidak tahu. Tetapi yang kita percaya seperti yang dikatakan Ibrani 13 ya, Yesus Kristus itu tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya ketersediaan kuasa Tuhan untuk menolong kita, ketersediaan kuasa Tuhan untuk memberkati kita, itu tidak pernah habis ya. Dan kita mau menjadi orang yang percaya, belajar untuk menghadirkan kuasa itu di dalam kehidupan ini.
Dan salah satunya seperti yang kita mau sama-sama pelajari hari ini, mengucapkan kata di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kalau boleh saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus ini adalah rapalannya orang Kristen. Rapalannya orang percaya untuk menikmati mujizatnya Tuhan, untuk menikmati kuasanya Tuhan. Ya, jangan kalau ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita, mungkin berhenti mendadak karena ada sesuatu hal, ya, yang kita ucapkan, copot. Ya, jangan seperti itu, atau kemudian memaki-maki. Ya, tidak seperti itu, tapi yang kita ucapkan adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengucapkan nama di dalam nama Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 1:14 di sana dikatakan, dalam ayat yang pertama, Yohanes 14 itu pada mulanya, Yohanes 1 ayat yang pertama di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, jadi segala sesuatu yang belum diciptakan, belum ada, itu adalah firman. Firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah wujud ucapan Allah, ya. Atau dengan kata lain, kehadiran Allah itu ada di dalam firman. Nah, kemudian dalam kehadiran Yesus itu firman itu menjadi manusia. Ya. Dan kita bersama-sama telah lihat dan telah pelajari dalam kitab Injil. Ketika Yesus itu hadir, ketika Yesus itu ada, di mana ada orang sakit di sana disembuhkan, di mana ada kematian di sana orang yang mati dibangkitkan, di mana ada dosa di sana ada pengampunan. Ketika Yesus hadir, ya, ketika firman yang telah menjadi manusia itu hadir. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, yang kita punya itu adalah Alkitab, Elohim, ya, kitab bukunya Tuhan. Dengan kata lain, bahwa firman yang diucapkan oleh Yesus itu dituliskan, ya. Dan firman Tuhan mengajar, ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengimani, mempercayai setiap kata-kata yang ada di dalam firman Allah itu, maka firman itu akan menjadi hidup, maka firman itu menjadi berkuasa. Ya, jadi ini yang pertama yang harus kita sadari. Lalu kemudian yang kedua, dalam Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-9 di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini dasarnya ketika kita mengucapkan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ya, dan kuasanya itu adalah kuasa di atas segala nama. Pembangunan gudang garam, gedung apa itu, pabrik atau gudang garam yang di Tasikharjo. Itu dulu almarhum Bapak Sarjimin yang pemborongnya. Dulu itu ada di situ ada satu pohon waru kalau tidak salah, ada banyak ikan, ya. Dan orang tidak berani ngambil ikan di situ karena mereka mempercayai kalau ngambil ikan di situ mereka akan mati. Dan tempat itu sebenarnya adalah tempat yang harus dibongkar karena sehubungan dengan pembangunan gudang daripada gudang garam. Saya ingat pada waktu itu Pak Sarjimin minta tolong ayah saya, dan kita sama-sama pergi dan kita berdoa. Setelah kita berdoa, ayah saya bilang, "Sopo sing wani jupuk iwak kene?" Mereka nggak berani. Lalu ayah saya
cari serok gitu ya, minta tolong cari serok dan saya suruh ngambil. Dan setelah itu di depan mereka ikan itu dipotong oleh ayah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus ikan itu dipotong, lalu kemudian diminta tolong supaya dibersihkan. Setelah beberapa saat tukang-tukang yang ada di situ melihat apa yang dilakukan oleh ayah saya, kok tidak terjadi apa-apa, ya. Lalu mereka sama-sama berebutan pada akhirnya memanen ikan di tempat itu. Dan akhirnya setelah selesai acara itu, Pak Sarjimin melanjutkan pembangunannya. Ketika tahun 90 saya di pedalaman Kalimantan, ketika turun dari kapal, waktu itu naik kapal, ya, jadi Surabaya ujung pandang Balikpapan, lalu kemudian naik kapal lagi, kapal sungai, ya, penyeberangan di Hulu Mahakam begitu satu malam, sehingga sampai di Desa Bohok. Ketika turun dari pelabuhan, ada beberapa orang Jawa yang turun juga, lalu mereka ya sapa begitu, saling sapa, lalu mereka tanya, "Mas, sampean mau ke pedalaman, sampean apa wis nggawa sangu?" Ya, mereka tanya seperti itu. Saya bilang, "Sanguku wokeh masih sak koper," saya bilang seperti itu. Lalu dia hanya ketawa aja. Dan akhirnya ketika sampai di pedalaman, beberapa hal sebelum kami mulai melayani, beberapa hal yang diwejangkan ya oleh almarhum Bapak Pendeta Anton, gembala di Bohok, di Gumuan Asa, di Hulu Mahakam sana, beliau katakan, "Nak, kalau kamu pergi ke rumah orang yang tidak kamu kenal, tolong nak, kalau diberi makan, diberi minum, jangan kamu makan." Ya, ini perintah beliau. Dan secara kebetulan saja ketika saya keluar, saya disuruh mampir. Dan singkat-singkat setelah peristiwa itu saya tahu bahwa itu adalah kepala dusun ya. Kalau ketua adat begitu ya, dukun begitu istilahnya. Mereka datang, "Om, mampir Om." Ya, jadi rupanya kalau ada hamba Tuhan, mereka biasa panggil Om. "Oh iya, iya Bapak." Lalu kita datang di sana. Nah, setelah sampai di sana, keluar. Ya, memang dasarnya saya sejak dari dulu senang makan, saudara. Jadi makanan-makanan khas orang desa, ya, kuman jabau, ya, makan singkong, ya, kalau moru minum. "Ayo Om, kuman jabau." "Oh iya Bapak," kita makan, kita minum. Lalu setelah pulang, ada yang aneh, karena setiap mata orang sepanjang jalan saya menuju ke gereja itu melihat, tatapannya aneh. Lalu ketika sampai di gereja, Bapak Gembala di sana, almarhum Bapak Anton tanya, "Nak, tadi kamu dikasih makan ya?" "Iya Bapak." "Enggak apa-apa kamu? Perutmu enggak apa-apa?" "Enggak apa-apa Bapak." "Enggak ada pusing-pusing?" "Enggak apa-apa Bapak." Lalu kemudian beliau cerita, "Nak, sebenarnya kamu tadi ketika makan di sana kamu sedang diuji." "Oh, saya baru sadar." Tapi sekali lagi, ketika saya mulai mau makan, mau minum, saya selalu mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan itu menjadi satu hal yang memprotek, yang melindungi saya ketika saya boleh melayani di pedalaman. Ya, karena memang saya sejak dari dulu kalau pelayanan itu sukanya di pedalaman. Ya. Jadi setiap kali makan, setiap kali minum di daerah yang tidak saya kenal, saya selalu mengucapkan mantra saya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu sungguh-sungguh manjur, saya alami sungguh-sungguh manjur. Ya. Lalu kemudian saya ingat ketika 2012 saya kena serangan jantung. Jadi orang kena serangan jantung itu luar biasa. Ya, nafas itu pendek, keringat dingin, lalu kemudian gelisah, kaki itu dingin. Jadi saya hanya bayangkan kira-kira orang kalau mau mati itu seperti itu. Ya, saya tidak mau tidur lalu kemudian teriak-teriak, lalu kemudian dengan nafas tersengal-sengal. Enggak, saya jalan, saudara. Bagi saya ketika saya tidur saya justru akan cepat mati. Saya jalan sambil saya pegang dada sebelah kiri saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya terus jalan. Akhirnya setelah agak kuat, lalu saya bilang istri saya, "Antar ayah ke rumah sakit." Lalu akhirnya dibawa di Medika, dikasih oksigen, langsung ngamar. Kalau tidak salah waktu itu 8 hari saudara nggak lepas oksigen. Ya,
Jadi di dalam nama Tuhan Yesus itu satu nama yang sungguh telah terbukti. Murid-murid Rasul Petrus, ya, jadi ini setelah Yesus naik, lalu kemudian pencurahan Roh Kudus, murid-murid melayani Rasul Petrus ketika ada di depan bait Allah. Ada orang yang mau minta-minta, orang lumpuh. Dia katakan, Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan. Petrus bilang, emas, perak, uang nggak ada padaku. Tetapi yang ada padaku di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, bangkit dan berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini setiap kita tanpa kita sengaja, tanpa kita minta, kadang sakit itu datang, ya, kadang problem itu datang, persoalan itu datang, kadang usaha tiba-tiba sepi, kadang tiba-tiba rumah tangga seperti kacau. Panggil nama Tuhan Yesus. Jangan panggil yang lain, panggil nama Tuhan Yesus. Ketika saudara memanggil nama Tuhan Yesus, saudara sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memanggil nama Tuhan Yesus saat saudara sakit, saudara menghadirkan Tuhan Yesus untuk menjamah dan menyembuhkan sakit saudara. Ketika saudara dalam persoalan permasalahan, saudara memanggil nama Tuhan Yesus, saudara menghadirkan Tuhan Yesus untuk menjadi jalan keluar. Ketika saudara dalam bahaya, ketika saudara memanggil nama di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dilalukan dari bahaya itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita hadapi, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ketika kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menjamah kita, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi jangan segan, jangan sungkan, jangan takut ketika saudara memanggil nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada nama lain di bawah muka bumi ini yang mempunyai kuasa yang begitu dahsyat selain daripada nama Tuhan Yesus. Ucapkanlah terus nama Tuhan Yesus itu dalam hidup saudara dan nikmati berkat-Nya menyertai atas hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tirukan setiap kata-kata doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ulangi. Di dalam nama Tuhan Yesus.